Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman jangan lupa absen di e-learning ya. Di era segala teknologi yang semakin canggih ini, tingkat persaingan makin tinggi, kualitas dan kinerja manusia dituntut semakin tinggi. Generasi muda kini harus beradaptasi semakin cepat, belajar, dan menjadi lebih baik untuk generasi yang akan datang. Saya Ainiatul Zulfa, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya dilanjutkan. Oh iya, ya nanti umpan baliknya saya kirim di chat. Monggo langsung di untuk Mbak Naya Nurati Nuruli. Monggo dilanjutkan Mbak. Nanti untuk umpan baliknya saya kirim ke chat ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Naya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Ilma Irfandi Firdausi selaku owner Respo School. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha saya ini. Latar belakang pemilihan usaha saya ini adalah karena menurut saya itu banyak berkembangnya jenis usaha di bidang kuliner. Nah, karena salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia ini adalah nasi, jadi banyak sekali aneka olahan nasi dengan berbagai macam lauk. Lah, olahan nasi dengan berbagai macam lauk dengan packaging yang menurut saya simple, terus unik dan porsinya pas itu menurut saya dapat menambah nilai dan daya tarik masyarakat untuk membeli. Terus bahannya itu juga mudah didapat. Jadi, Rice Bowl sendiri ini adalah sebuah produk makanan berupa nasi dengan isian lauk yang bermacam-macam yang disajikan dengan bowl atau mangkuk agar lebih praktis dan ekonomis. Terus visi misinya sendiri menjadikan usaha Rice Bowl ini usaha nasi dengan menu khas Indonesia sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang dikemas dengan tampilan modern dan dapat menembus pasaran dan dapat diterima masyarakat dan semua kalangan. Misinya sendiri membuat usaha makanan Rice Bowl dengan menu yang lebih bervariasi. Memasarkan produk usaha makanan Rice Bowl ini tingkatan seni modern sehingga segala kalangan itu dapat menikmati dengan harga yang menurut saya itu masih tergolong ekonomis. Nah, pengembangan strategi bisnis. Yang pertama, tambahan variasi produk serta layanan baru. Jadi, saya itu membuat tidak hanya satu menu saja. Jadi ada berbagai macam variasi menu. Yang pertama itu ada ayam jerit, ayam spicy, geprek mata, cumi telur, bakso mercon, dan oseng mercon. Nah, tidak hanya menjual satu produk makanan nasi saja, jadi saya itu mix sama produk pendukung baru yang seperti saya lakukan saat ini, yaitu menciptakan dessert Oreo sebagai makanan pencuci mulut setelah mengkonsumsi Rice Bowl. Yang kedua, memperluas area pasar baru. Dengan menambah perluasan area pemasaran dapat membuat produk kita semakin dikenal oleh banyak orang. Sering melakukan promosi via online dan aktif di media sosial. Jadi dengan sering mengupload foto menarik di sosial media itu dapat membuat
dan membuat promo-promo setiap bulannya. Nah, yang pertama dulu kan saya kan, awal pertama jualan itu saya pas apa ya, pas pertama jualan itu saya kan buka open open PO. Nah, pertama jualan itu saya menjual sekitar 36 bowel. Nah, sebelum pandemi itu saya menjual 2 kali. Terus kan setelah itu kan libur pandemi, terus habis itu puasa. Nah, setelah puasa itu kan melakukan PKL. Nah, pas di PKL itu dulu saya itu nggak sengaja kan bawa niatnya itu cuma buat, makan siang buat bekal makan siang di tempat PKL. Ternyata banyak pegawai sana itu yang minat. Jadi akhirnya itu saya menjual usaha bisnis makanan saya ini di tempat PKL saya. Dengan penjualan itu sesuai pesanan. Jadi hari ini tuh kayak saya itu bilang, siapa yang mau order kalau dibawakan besok gitu. Soalnya kan tempat PKL saya itu sama rumah saya itu jaraknya itu nggak terlalu jauh. Tapi saya pas PKL dulu itu kos, jadi tiap mau pulang ke rumah itu saya nanti bilang ke pegawai-pegawai sana, siapa yang nitip buat besok dibawakan gitu. Jadi terus habis itu saya pulang, terus besoknya saya bawakan nasinya. Nah, setelah PKL selesai itu kan, saya kan belum jualan lagi. Nah, ternyata ada teman saya itu yang punya usaha warung kopian. Usahanya masih tergolong baru, jadi yang dijual di sana itu masih belum banyak gitu loh. Terus saya kan tahu kalau saya itu jualan rice bowl ini. Nah, saya itu ditawari untuk ngisi jualan makanan di sana gitu loh. Jadi kayak nyetok makanan buat dijual di sana. Tapi masih, belum apa ya, belum konsisten gitu, soalnya kan terbatasnya waktu juga ya, soalnya kan pembuatannya kan juga lama dan bisanya itu cuma pas hari libur aja. Jadi, masih melakukannya itu masih 2 kali, kayak masih percobaan gitu loh buat buat jualan di sana itu. Terus lanjut resiko usaha. Nah, resiko usaha itu ada pesaing dengan produk yang sejenis. Terus yang kedua, makanan yang saya buat ini mudah basi. Terus yang ketiga, proses produksi itu yang lumayan lama karena kan, menunya itu kan bermacam-macam, jadi proses pembuatannya itu agak lama gitu. Terus kurangnya skill dan SDM. Antisipasinya, mmm, untuk mengatasi pesaing dan banyaknya produk yang jenis itu, saya tuh membuat inovasi-inovasi baru kayak, apa ya, membedakan menu saya dengan yang lainnya. Terus yang kedua, karena makanannya mudah basi, jadi saya itu hanya membuat sesuai orderan saja. Makanannya mudah basi itu soalnya kan, lauk sama nasinya itu nggak dipisah gitu kan langsung ditaruh di wadahnya gitu. Terus yang ketiga meningkatkan skill dan SDM. Nah, karena proses produksinya itu lumayan lama, jadi saya itu buat buat apa ya, buat bumbunya itu malamnya, terus paginya itu baru tinggal tinggal masukin bahan-bahannya buat dicampur gitu. Terus ini yang selanjutnya ada proses produksi. Jadi proses produksinya itu kayak buat nasi kayak biasanya gitu loh. Terus habis itu sama buat macem-macem lauknya, ya sesuai bumbu lauknya. Terus yang terakhir, ini foto produk dan Instagram-nya. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Mbak Naya selaku moderator.
Saya mau bertanya